Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Ribai dengan NIM L1A1200009. Saya dari kelas R001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang resiko bisnis dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Pors Bambang Irawan, SP MSc IPU. Langsung saja kita memasuki materi. Risiko bisnis adalah kerentanan perusahaan terhadap faktor-faktor yang dapat menurunkan keuntungan atau menyebabkan perusahaan gagal. Sebuah bisnis dapat mengalami risiko internal dan eksternal. Misalnya, kurangnya keamanan data dapat menjadi risiko internal karena membuka peluang bagi karyawan untuk membocorkan data. Kurangnya keamanan ini juga dapat menjadi risiko eksternal untuk pelanggaran data dari sumber luar. Risiko melekat pada setiap lingkungan dan bisnis. Risiko tidak dapat dihindari dan harus ditangani secara langsung untuk meminimalkan dampaknya. Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko untuk menghasilkan strategi manajemen risiko. Macam-macam risiko bisnis. Yang pertama, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko terhadap reputasi atau keuangan perusahaan yang disebabkan oleh pelanggaran perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan eksternal atau standar internal. Risiko kepatuhan dapat mengakibatkan perusahaan membayar denda hukuman atau menghilangkan pelanggan. Misalnya, jika karyawan perusahaan manufaktur tidak mengikuti peraturan keselamatan perintah saat membuat mesin, perilaku mereka dapat menjadi risiko kepatuhan bagi perusahaan. Yang kedua, risiko hukum. Risiko hukum adalah jenis risiko kepatuhan tertentu yang terjadi ketika perusahaan gagal mengikuti aturan pemerintah untuk perusahaan. Risiko hukum dapat mengakibatkan tuntunan hukum yang mahal dan reputasi negatif bagi perusahaan. Misalnya, jika sebuah pabrik gagal mengikuti peraturan untuk polusi atau limbah berbahaya, pabrik tersebut dapat menerima denda dari pemerintah dan mengalami reputasi yang lebih rendah di antara konsumen, pemangku kepentingan, dan anggota rakyat. Yang ketiga, risiko strategi. Risiko strategi terjadi ketika strategi bisnis perusahaan salah atau eksekutifnya gagal mengikuti strategi bisnis. Hal ini menyebabkan strategi bisnis menjadi kurang efektif. Sebuah perusahaan mungkin gagal mencapai tujuannya karena risiko strategis. Misalnya, jika rantai apotek memposisikan dirinya di pasar sebagai penyedia resep berbiaya rendah dan pesaing mulai menjual resep dengan harga lebih rendah daripada rantai apotek, maka apotek tersebut berada pada risiko strategis kehilangan keuntungan bagi pesaing. Yang keempat, risiko reputasi. Risiko reputasi mengancam pendirian perusahaan atau opini publik
Resiko reputasi dapat mengakibatkan penurunan laba dan kurangnya kepercayaan pemegang saham bagi perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan IT mengalami serangan siber yang mengakibatkan pembobolan data. Pelanggaran tersebut menempatkan pelanggaran perusahaan IT pada risiko penipuan dan pencurian identitas. Perusahaan IT mengalami opini publik yang negatif dan penurunan nilai sahamnya karena pelanggaran tersebut. Yang kelima, risiko operasional. Risiko operasional terjadi ketika aktivitas bisnis sehari-hari mengancam penurunan keuntungan bisnis, sistem internal bisnis, atau faktor eksternal dapat menyebabkan risiko operasional bagi perusahaan. Misalnya, jika bisnis retail fashion gagal melatih perwakilan layanan pelangganan tentang kebijakan pengembalian dana dan perwakilan menolak pengembalian uang untuk pelanggan dengan produk cacat, perusahaan dapat mengalami risiko operasional. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi bagaimana cara mengatasi risiko bisnis. Yang pertama, menganalisis sumber yang dapat memicu masalah. Penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber yang dapat menyebabkan masalah. Pemicu risiko dapat bersifat internal atau eksternal. Yang kedua, libatkan karyawan. Mengidentifikasi risiko bukan hanya bertanggung jawab manajer dan pejabat atas. Manajemen harus melibatkan karyawan mereka dalam mengidentifikasi risiko yang mereka lihat di departemen masing-masing dan melatih mereka untuk menangani risiko tersebut di tingkat mereka. Yang kedua, yang ketiga, buat daftar risiko spesifik industri. Dengan melihat ke dalam industri tempat perusahaan beroperasi, manajemen akan dapat mengidentifikasi kemungkinan risiko yang mungkin dihadapi bisnis. Jika risiko yang sama terjadi pada perusahaan lain, industri yang sama, kemungkinan besar hal itu juga akan terjadi pada perusahaan Anda. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus siap dengan daftar solusi dan langkah untuk mengatasi risiko tersebut. Yang terakhir, buat catatan risiko. Terkadang risiko yang sama muncul berulang kali. Dengan membuat catatan tentang semua risiko yang dialami perusahaan sejak awal, manajemen akan dapat melakukan peninjauan berkala terhadap peristiwa masa lalu yang untuk mendeteksi pola yang dapat lebih mempersiapkan perusahaan untuk risiko masa depan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.